Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Belajar bareng Ibu Selfie. Oh ya anak-anak, jangan lupa di like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya agar kamu gak ketinggalan kalau Ibu upload video pembelajaran yang baru ya. Jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan Ibu di pelajaran TIK. Hari ini kita akan belajar tentang perangkat keras komputer. Yuk saksikan. Nah, apa sih perangkat komputer? Nah, coba kita simak dulu ya gambar berikut. Nah, ini dia yang disebut desktop komputer atau komputer meja. Ini seperti yang ada di lab sekolah ya. Mungkin di rumah juga teman-teman punya. Nah, sekarang kita sebutkan yuk bagian-bagian komputer ini namanya apa aja. Nah, kita perhatikan ya. Layar ini disebut layar monitor. Yang ini, yang buat kita pegang ini namanya mouse, gunanya sebagai penunjuk. Yang banyak tombolnya disebut keyboard, berguna untuk mengetik, dan yang kotak ini namanya badan komputer. Di dalamnya ada CPU, yaitu Central Processing Unit, atau otaknya komputer di dalam badan komputer ini yang kotak. Gitu teman-teman. Lebih lanjut kita jelaskan nanti ya. Simak terus videonya. Oke, selain desktop komputer, terdapat juga berbagai macam jenis komputer. Di antaranya sebagai berikut, ada komputer jinjing atau laptop, ada smartphone atau telepon pintar, dan juga komputer tablet. Nah, seiring perkembangan zaman dari komputer yang bentuknya seperti tadi ya, komputer meja, desktop komputer, makin lama terus makin teknologi itu berkembang, otomatis bakal makin maju juga kan teknologinya. Nah, sekarang itu bahkan di genggaman kita pun kita bisa ngetik, bisa kirim email, bisa buka Excel, bisa buka PowerPoint, dan lain-lain gitu. Nah, pada dasarnya semua jenis komputer tuh hampir sama. Terdiri dari apa aja ya? Terdiri dari dua segmen, yaitu ada yang disebut juga hardware atau perangkat keras dan juga software atau perangkat lunak. Jadi komputer-komputer ini nih ada laptop, komputer meja, smartphone, tablet, dan banyak banget macam teknologi. Itu disebut juga ada dua macam pembentuknya. Ada hardware dan juga software. Perangkat keras dan perangkat lunak. Apa aja sih yang dimaksud dengan perangkat keras dan perangkat lunak? Kita mulai dari perangkat keras. Perangkat keras adalah perangkat mesin yang dapat dilihat oleh mata kita. Perangkat keras adalah bagian fisik dari komputer, jadi yang bisa dilihat dan dipegang gitu. Kayak mouse itu kan kita pegang, keyboard kita pegang, kita lihat fisiknya. Terus juga monitor bisa kita pegang, bisa kita lihat juga bentuk fisiknya, dan juga badan komputer gitu, ya kan? Nah, ini dia perangkat keras penyusun komputer. Setiap komputer memiliki perangkat keras yang utama dan yang sama. Untuk memahaminya, teman-teman dengarkan penjelasan Bunda ya. Yang pertama ada Central Processing Unit atau disingkat dengan CPU, tulisannya CPU. Nah, ini namanya badan komputer. Di sini di dalam badan komputer ada otaknya ya. Jadi CPU itu adalah otak dari komputer. CPU berpikir untuk melaksanakan perintah yang masuk. CPU menangani data yang masuk dan keluar dari komputer. Jadi CPU itu bukan yang kotak seluruhnya ini, bukan. Tapi CPU itu yang kecil lalu ditanamkan di dalam komputer ini, di dalam badan komputer. Selanjutnya ada memori komputer. Memori adalah penyimpanan data sementara pada komputer. Memori menyimpan data dan program yang sedang digunakan oleh CPU atau Central Processing Unit. Memori disebut juga penyimpanan data primer. Selanjutnya, perangkat keras penyusun komputer ada penyimpanan data sekunder, yaitu penyimpanan data sekunder akan menyimpan data dan program secara permanen. Contoh penyimpanan data sekunder di komputer adalah cakram keras atau hard disk drive atau HDD. HDD menyimpan data dalam cakram logam yang ada di dalam komputer. Oke, selanjutnya perangkat keras penyusun komputer adalah
ada perangkat input dan perangkat output. Perangkat input berfungsi untuk memasukkan data atau perintah ke komputer. Jadi input ya, masuk gitu. Input tuh memasukkan gitu. Jadi guna perangkat input adalah untuk memasukkan data dan perintah ke komputer. Contohnya mouse dan keyboard. Nah, kalau kita pencet keyboardnya berarti kita memasukkan data kan ke dalam komputer. Jadi mouse dan keyboard itu disebut juga perangkat input. Nah, sedangkan perangkat output berfungsi untuk melihat atau mendengarkan hasil kerja kita. Contohnya monitor. Jadi setelah kita input nih pakai perangkat keras input, contohnya keyboard, nah otomatis akan dikeluarkan kan hasilnya jadi output. Nah, contoh output misalnya monitor. Jadi apa yang sudah kita ketik akan ditampilkan ke monitor. Begitu juga dengan printer. Apa yang sudah kita ketik bisa dicetak ya kan. Nah, jadi printer, monitor, scanner itu termasuk perangkat output. Sampai sini paham teman-teman? Oke, selanjutnya selain perangkat input dan output, ada juga perangkat jaringan. Perangkat jaringan adalah perangkat yang menghubungkan komputer satu sama lain. Dengan perangkat jaringan, kita dapat mengirimkan data ke komputer lain dan terhubung dengan internet. Contoh perangkat jaringan adalah modem. Nah, di sekolah juga ada nih ya, modem seperti ini ya, modem WiFi. Nah, ini berfungsi untuk mengirim data dari satu komputer atau smartphone ke satu komputer lainnya. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang perangkat keras atau hardware. Nah, sekarang ada perangkat lunak yang disebut juga software. Nih, software ya. Kalau hardware itu perangkat keras, kalau software itu perangkat lunak. Perangkat lunak merupakan kumpulan perintah yang dijalankan oleh komputer. Perangkat lunak sendiri ada 2. Jadi tadi kan komputer itu dibagi menjadi 2 segmen ya. Ada perangkat keras dan perangkat lunak. Sedangkan perangkat lunak lagi dibagi menjadi 2, yaitu sistem operasi dan perangkat lunak aplikasi. Oke. Sistem operasi, perangkat lunak sistem operasi adalah program yang digunakan untuk mengatur perangkat keras dan perangkat lunak lain. Contohnya Microsoft Windows, Linux, iOS, Android, BlackBerry, dan lain-lainnya. Contohnya kalau misalnya teman-teman pakai laptop nih, teman-teman pakai Windows kan? Nah, sedangkan kalau di handphone ada yang pakai iPhone, itu berarti sistem operasinya adalah iOS. Kalau misalnya teman-teman pakai Samsung, pakai Xiaomi, seperti itu, berarti sistem operasinya adalah Android. Untuk teman-teman yang pakai handphone yang merek Nokia dan juga mungkin BlackBerry, maka sistem operasinya adalah Windows Phone dan BlackBerry. Gitu. Jadi sistem operasi itu yang bekerja pada perangkat kita. Gitu teman-teman. Selanjutnya, selain sistem operasi, ada perangkat lunak aplikasi. Jadi kok sistem operasi itu yang menjalankannya, sistem yang menjalankannya, sedangkan sistem perangkat lunak aplikasi adalah perangkat lunaknya. Jadi seperti Microsoft Word nih kayak gini, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, ada Zoom, ada Skype, ada Adobe, ada Photoshop, dan program-program atau aplikasi lainnya yang biasa teman-teman gunakan. Seperti untuk internetan ya, ada Mozilla Firefox, ada Google Chrome, dan lain-lain. Itu dia perbedaan dari perangkat lunak, sistem operasi, dan juga perangkat lunak aplikasi. Selanjutnya, untuk menyusun komputer tidak hanya dibutuhkan hardware dan software, tapi dibutuhkan juga brainware. Jadi ada 3 penyusunnya ya, software, hardware, dan brainware. Nah, apa sih brainware? Brainware adalah orang yang menggunakan komputer. Kayak Bunda nih, kayak teman-teman menggunakan handphone, smartphone, menggunakan komputer, laptop, desktop komputer. Pokoknya yang menggunakan komputer disebut brainware gitu. Paham? Jadi ada berapa tadi penyusun komputer? Jadi ada 3, hardware, software, dan brainware. Software sendiri dibagi menjadi 2,
yaitu sistem operasi dan perangkat lunak aplikasi. Paham ya teman-teman sampai sini? Oke, kita lanjut. Nah, apa ya perbedaan hardware dan software? Nah, hardware yang berarti perangkat keras. Tadi dari kata hard ya, hard itu kan keras. Jadi hardware perangkat keras yang dapat kita lihat bagian fisiknya, dapat kita pegang juga. Dirancang dan dibuat oleh para insinyur. Contoh hardware adalah monitor, mouse, printer, keyboard, dan speaker. Sedangkan software adalah perangkat lunak yang menyusun komputer atau smartphone kita, yang membuat komputer itu dapat bekerja. Karena kalau hardware doang nggak bisa dipakai kan itu komputernya, betul kan? Jadi butuh software gitu teman-teman. Dan software adalah kumpulan kode-kode yang dirancang dan ditulis oleh programmer.